Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah terdapat dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 10-17 yang berbunyi demikian. Firman-Nya, sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau, berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka, dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau, dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah Kitab Keluaran pasal 34 ayat 12-14 yang berbunyi, berawas-awaslah, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian ini di bawah tema Allah yang cemburu. Mami, saya sedang bicara dengan Mami. Kenapa Mami malah bicara terus dengannya? Protes Sin ketika ibunya asyik mengobrol dengan temannya. Sin cemburu. Ia ingin perhatian yang tak terbagi. Ia butuh perhatian ibunya. Ia protes ketika sang ibu sibuk mengurusi hal lain selain dirinya. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah yang cemburu, ayat 14. Apakah Tuhan begitu membutuhkan perhatian sehingga tidak rela jika umatnya itu mengurusi Allah lain? Dan jika tidak diperhatikan, dia bisa protes, marah, dan membuat umatnya susah? Jauh dari gambaran itu, ayat 10-11 bacaan kita menunjukkan pada kita betapa dahsyatnya Tuhan. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu, bahkan menentukan hidup mati bangsa Israel. Dan Tuhan bertujuan agar melalui umatnya Israel, segala bangsa akan melihat perbuatan Tuhan. Ayat 10b. Namun, ketika hati umatnya berpaut pada yang lain, mereka tidak lagi dapat menjadi cerminan kemuliaan Tuhan. Mereka merusak kehormatan Tuhan karena menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang tidak sebanding dengannya. Ayat 14-17. Inilah yang tidak dikehendaki Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, sungguh
kita patut gentar sekaligus bersyukur memiliki Tuhan yang cemburu. Bukan karena Dia kekanak-kanakan atau membutuhkan kita, melainkan karena Dia memang adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala penghormatan dari ciptaan. Sahabat-sahabat Kristus, seperti bangsa Israel, kerap kali kita juga lebih memilih mengikuti apa yang baik menurut pandangan manusia. Sikap kita tidak menunjukkan bahwa Tuhan layak dihormati dan ditaati. Ingatlah, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Mari hidup bagi kehormatannya. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan cemburu bukan karena membutuhkan kita, tetapi karena hidup kita hanya dapat dipenuhkan di dalam Dia. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.